Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Miss Lina ingin sharing tentang renungan minggu ini, yang mana Miss Lina dapat PR yang judulnya tentang perjanjian ketuhanan. Miss Lina pernah dengar sekilas yang katanya ruh itu sebelum diturunkan ke dunia itu sudah berjanji kepada Allah untuk taat ya. Kemudian saat mengerjakan PR tersebut, Miss Lina berusaha untuk mencari referensi ya, Google, kemudian ketemu ayatnya, ketemu juga hadisnya ya, tapi Miss Lina nggak hafal, nanti mungkin harus lihat di slide yang Miss Lina buat ya. Ini kembali lagi, Miss Lina bukan ahli agama, tapi memang insya Allah sedang berusaha untuk belajar agama Islam ya, dan sharing seperti ini juga untuk membenamkan ke diri sendiri ya, karena salah satu indikator kalau diri itu bisa memahami adalah dengan bisa menjelaskan yang dipelajari dengan kalimatnya sendiri, semacam itulah. Miss Lina juga nanti insya Allah akan juga link video-video YouTube ya, ada juga video kartun yang gambarannya tuh cukup jelas gitu katanya. Kalau ruh-ruh setelah Nabi Adam itu dari sulbi, dari tulang belakang ya. Nanti cek lagi nih, maaf nih, karena Miss Lina kadang menyampaikan lebih yang Miss Lina pahami ya, kadang untuk detail Miss Lina memang belum terlalu hafal ya. Jadi again, correct me if I'm wrong, dari tulang belakang Nabi Adam ya. Coba dicek lagi nanti ya, nanti Miss Lina link videonya. Jadi di video kartun itu digambarkannya tuh cukup jelas, jadi tuh bisa bayangin ya, bahwa semua ruh itu dikumpulkan, kemudian Allah bertanya gitu. Ini yang Miss Lina tangkap ya, again correct me if I'm wrong, tapi ini yang Miss Lina bisa pahami dari sumber yang Miss Lina baca. Jadi Allah itu bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu gitu. Jadi intinya Allah bertanya demikian, bukankah aku ini yang memelihara engkau. Dan kemudian Allah menunjukkan isi alam raya untuk menunjukkan kebesarannya gitu, sehingga roh itu dengan fitrah akal pikirannya dan dengan kalbunya itu bisa memahami kalau memang Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya. Dan dari sumber lain yang Miss Lina baca, dia bentuknya lebih seperti cerita, yang intinya yang Miss Lina ingat itu seperti, bukankah aku yang menjamin rezekimu, bukankah aku yang menolongmu saat engkau sakit gitu. Jadi lebih dijabarkan lagi. Dan saat mengerjakan saat itu Miss Lina cukup nangis ya, kenapa? Karena dalam hati kok kayak dikasih tahu gitu jawabannya gitu, karena kemarin ada perkataan seorang guru yang tentang, yang kalau nonton video sebelumnya kan proses berpikir Miss Lina tuh bermula saat guru itu bilang percaya nggak rezeki itu dari Allah gitu kan. Kemudian Miss Lina menyebutkan kalau Miss Lina belum percaya, percaya di dalam hati ya, yang benar-benar percaya gitu ya. Terus Miss Lina coba cari tahu kenapa belum percaya, karena belum kenal gitu, belum kenal benar dengan Allah. Terus balik lagi kenapa belum percaya, terus terjawab dari surat At-Takasur gitu, yang dijelaskan oleh Ustadz Noman, yang videonya Ustadz Noman, kenapa belum percaya gitu kan. Terus kalau diurai lagi, dikorek-korek lagi tuh diri insya Allah tuh sudah tahu jawabannya. Kenapa? Karena
rezeki yang dimaksudkan di hati itu bukan puncak dari segala rezeki. Puncak dari segala rezeki nih ya, kalau yang Misina pahami kan itu kan ketenangan jiwa. Dan mungkin Misina pernah bahas di video sebelumnya, ketenangan jiwa karena jiwa sifatnya gaib, itu cocoknya dengan yang gaib juga. Ketenangan jiwa itu didapat dari apa? Dengan taat gitu. Tapi kenapa misalnya manusia atau Mesina misalnya masih tergoda dengan uang, dengan harta, dengan jabatan, dengan mungkin dengan pujian gitu. Kenapa gitu? Karena ya itu, manusia punya nafsu dan kadang juga terbawa oleh lingkungan dengan keyakinan-keyakinan yang kurang Qurani, jadi terbawa gitu. Itu yang Misina pahami saat ini ya. Kemudian yang kayak aha momennya tuh kayak perjanjian dengan Tuhan tuh kan bisa diibaratkan ya kadang untuk memahami hal yang mungkin karena abstrak ya, karena ini kan bentuknya keyakinan ya, sesuatu yang terjadi saat di alam ruh dan mungkin diri ini tidak ingat ya. Ini kalau Misina ya nggak ingat ya, tapi makanya manusia itu perlu belajar ya. Dan nanti Misina juga link video di bawah, ada video bagus judulnya tentang pandangan hidup ya, YouTube-nya Masjid Nurul Iman. Jadi beliau menyampaikan memang jiwa manusia itu, Ustadz menyampaikan ya, bahwa jiwa manusia itu memang pada dasarnya lemah, menyukai harta, mudah terpengaruh gitu. Dan kemarin itu pertemuan Elevaton yang terakhir episode 6 yang diadakan oleh Terang Jakarta ya, disebutkan kalau masa depan itu diciptakan oleh daily habits dan daily circle. Jadi misalnya diri sudah mulai bertekad oke, aku tujuannya aku ingin mencapai surga gitu, misalnya sudah bertekad gitu, maka untuk mencapai itu dibuat rencana atau daily habit, rencana harian ya. Misalnya dengan aku berniat dan berkomitmen untuk misalnya baca minimal 1 ayat setelah sholat ya, atau misalnya aku mulai berlatih sholat sunnah gitu kan, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib atau bukan puasa gitu ya. Terus apa yang tadi, baca Quran dengan artinya supaya paham gitu. Dan itu bagus ya untuk diri, dan juga yang di video yang pandangan hidup itu juga berlatih untuk mengingat Allah ya. Misalnya kalau lagi diem aja gitu, kayak zikir aja gitu dalam hati ya. Kalau misalnya insya Allah sukanya zikir yang astagfirullahalazim gitu ya, karena rasa banyak dosa ya. Dan kadang misalnya pengen coba zikir la ilaha illallah juga gitu, tapi untuk sekarang masih lebih suka yang astagfirullahalazim ya. Tapi nanti misalnya akan coba juga yang zikir la ilaha illallah insyaallah. Terus berzikir dengan mengingat Allah gitu juga, minta doa sama Allah untuk diberi kemudahan ya, karena memang kalau dirasa memang hati ini lemah gitu ya, bro. Nah tapi perlu berusaha menguatkan hati ya. Jadi setelah tujuannya jelas, aku mau apa di dunia ini, kemudian membangun daily habitsnya. Jadi visinya apa, caranya gimana, misinya gimana. Kemudian juga butuh daily circle, jadi komunitas. Kemudian di pelatihan Elevaton itu yang episode 6, penasihatnya Ustadz Abi Maki itu menyampaikan bahwa masuk surga itu berjamaah gitu. Jadi nanti katanya ada golongan kumpulan orang-orang, misalnya dia masuk surganya dengan jalan tahajud gitu, diibaratkan gitu, atau masuk surganya dengan jalan sedekah. Kan mungkin pernah dengar ya yang ayat, bukan ayat ya, pokoknya yang istilah pernah dengar, katanya akan ada nanti orang yang masuk surga itu nggak pakai antrian gitu. Saat ditanya kenapa dia nggak pakai antrian gitu, istilahnya kayak jalur
VIP lah ya. Kenapa? Oh karena mereka adalah orang-orang yang sabar gitu. Dan no wonder why ya, karena sabar untuk orang yang belum punya kemampuannya itu memang tidak mudah ya, termasuk Messina yang belum sabar. Oke, terus yang Messina berkesan lainnya di episode 6 Levaton itu digambarkan ada dua lingkaran, kebaikan dan keburukan. Kemudian kadang-kadang manusia itu memilih di tengah gitu, disampaikan demikian pembicaranya Mbak Dita ya. Mbak Dita itu istrinya Kak Mario ya, Mario Irwinsyah ya. Terus kalau misalnya digambarkan, kalau misalnya kita berada di tengah kebenaran, kebenaran ini benar-benar dipaku gitu ya, itu kita di pusaran kebenaran itu kita akan susah gitu untuk misalnya ketarik ke keburukan. Tapi kalau kita misalnya masih di tengah-tengah dan masih mudah terombang-ambing ke kejahatan dan ke kebaikan, itu yang bisa membahayakan ya. Dan juga kadang Misina suka ada pikiran ya, kayak misalnya nih ya, insya Allah nih, kayak misalnya dalam hati tuh jujur kemarin tuh melihat kan di episode terakhir itu uh, trainernya itu berjejer gitu, ada Kang Sani, ada Kang Mario, ada Mbak Dita, ada Kak Eza, ada Kak Dimas gitu, dan ada hmm, pengurus Serang Jakarta gitu, Kak Ijal ya. Di sini melihat trainer-trainer itu, melihat mereka wah keren ya gitu, terus kayak sempat ada pikiran bisa nggak ya aku duduk di situ gitu. Tapi terus kemudian Misina berusaha meluruskan, lihat lagi aku aku uh, ingin berada di depan itu tuh untuk apa gitu, apakah untuk pujian manusia atau aku benar-benar untuk berdakwah. Kemudian Mesina juga mikir juga, kalau misalnya aku menyampaikan gitu ajaran agama, misalnya training, itu tujuannya benar-benar untuk apa gitu kan. Dan baru-baru ini juga Mesina belajar ya, dengar dari Ustadz kayaknya ya, kalau niat itu ibarat alamat ya. Jadi kenapa ibadah itu kan ada aturannya kan ya. Ibadah itu niatnya ibadah gitu, terus ada perintahnya, terus sesuai dengan aturan gitu, itu baru dibilang ibadah ya, niat yang utama gitu. Makanya juga misalnya nih ya, kan misalnya sedang berusaha gitu misalnya untuk mengurangi kegiatan posting gitu ya. Nah tapi misalnya kita lihat orang lain posting, itu juga gimana untuk diri juga nggak ngejudge gitu, karena kita juga nggak tahu kan niat orang itu apa gitu. Dan yang Misina juga sedang pahami ya di dalam diri itu, jadi sempet kayak mulai ngerti gitu, karena kan pernah dengar tapi kayak mulai ngerti kayak dengan Misina belajar penjajian ketuhanan ya. Jadi katanya setelah ruh itu sudah menyetujui bahwa iya Tuhan aku engkau ya Allah, engkau yang Maha Esa gitu, tidak ada Tuhan selain engkau. Kemudian mereka ditiupkan ke janin. Setelah janin, ruh ditiupkan ke janin setelah janin itu berusia 4 bulan ya, kemudian bisa diturunkan ke dunia gitu. Kemudian Misina coba memahami kenapa manusia diturunkan di dunia, dan Ustadz yang di link yang YouTube pandangan hidup itu, beliau menyampaikan manusia diturunkan di dunia itu untuk diuji untuk dilihat apakah nanti manusia itu bisa masuk surga atau enggak gitu. Mungkin kalau ini cuma pengibaratan ya, misal kayak game gitu, kayak kita main game ngumpulin poin-poin amal soleh, tapi bukan game juga ya, maksudnya itu cuma istilah aja. Kalau amal soleh kita, poin kita udah banyak, melebihi dosa kita ya, kita lulus gitu, kita bisa naik level ke surga gitu, misalnya ibaratnya kayak gitu. Dan dalam hati Misina kayak itu cukup terjawab gitu, misalnya kayak pikiran Misina tentang passion segala macem gitu kan.
kayak gimana menjadikan tujuan yang utama gitu, dan yang lain-lain itu sarana gitu, mau harta, mau profesi aku apa gitu kan. Kalau kalau di tempat kerja misalnya dibilang mau caranya gimana gitu, karena cara kan beragam ya, karena ada tujuan, ada cara untuk mencapainya ya. Selama cara itu nggak melanggar Al-Quran dan hadis ya insya Allah nggak apa-apa ya. Dan ya tentunya kalau caranya nggak melanggar Al-Quran dan hadis ya insya Allah caranya baik gitu kan. Jadi terus ya misalnya mulai benamkan lagi ya, kadang kayak misalnya coba misalnya mau menata nih apa nih goal Misina ya, dalam arti yang Misina mau gitu lebih belajar agama Islam untuk diri Misina, juga Misina ingin menyampaikannya untuk apa nambah pahala insya Allah ya. Dan kadang Misina mikirnya apa bisa ya, Misina ngerasa pengetahuan Misina masih minim gitu ya. Tapi hari ini kan Misina nganterin anak kursus ya, dan gurunya itu lulusan pesantren Gontor ya, dan Misina nungguin anak dan beliau bilang uh, pasti bisa gitu, dengan keyakinan gitu, pasti bisa, jangan bilang nggak bisa gitu. Jadi insya Allah ya kalau misalnya manusia itu berusaha dan juga Allah menghendaki gitu, dengan bantuan Allah ya insya Allah bisa kan ya. Dan kemudian pikiran Misina lagi, kalau misalnya untuk urusan dunia aja, misalnya kayak orang tua gitu kan menyiapkan, misalnya Misina disiapkan nih sekolah, disiapkan sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan S1, S2 gitu, bahkan Misina ambil Montessori diploma. Kenapa? Karena serius kan mau jadi orang yang punya skill gitu di dunia. Terus kemudian kayak Misina mikir, kenapa Misina nggak juga seriusin itu untuk akhirat gitu kan? Padahal akhirat itu yang abadi ya. Dan itu juga mesti dibenamkan ya. Jadi sejujurnya saat episode Al-Fatihah berakhir itu kayak Misina kayak ada rasa mixed feeling gitu, kayak dalam arti kayak apa ya, kayak bisa nggak nih aku menjaga ilmu ini, menerapkan ilmu ini, bisa nggak aku nggak cuman tercerahkan saat ini tapi terus ngejaga gitu. Jadi eh, caranya gimana ya, dengan terus belajar lagi juga, berada di komunitas yang positif ya, yang nilai-nilainya sama, nilai-nilai Islami ya. Karena mungkin misalnya di usia segini juga kayak mulai berasa gitu cocoknya sama siapa. Malah alhamdulillah tuh misalnya sukanya deket-deketnya tuh sama guru-guru agama ya insya Allah ya, atau dengan teman yang juga berusaha untuk mengenal Allah gitu, berusaha untuk dekat dengan Allah, berusaha untuk memperbaiki diri karena Allah gitu. Dan misalnya kadang masih banyak dosa gitu, misal kayak masih marah atau masih misalnya hatinya gemerusung misalnya karena ada sesuatu yang gak sesuai keinginan. Dan kadang misalnya kadang suka kayak ngejudge diri gitu, kayak suka ya ampun udah belajar tapi masih kayak gini, masih belum bisa. Dan kadang suka ada kayak pikiran-pikiran kayak kamu, misalnya kayak suka ada pikiran negatif kayak kok udah belajar agama masih masih marah, masih belum bisa gitu. Tapi ya itu harus, kalau misalnya ya bukan harus ya, kayak perlu memotivasi diri lagi, menyemangati diri lagi. Allah lihat kok perjuangan kita, Allah lihat proses proses kita gitu, proses diri. Terus yang di YouTube Ustadz itu tuh Ustadznya menyampaikan ya, kalau kenapa misalnya manusia beraneka ragam gitu, misalkan ada berbagai macam kepercayaan gitu. Kemudian disampaikan bahwa karena Allah mau melihat manusia yang berproses, Allah mau melihat
manusia yang ingin mencari jalan kebenaran. Nanti kayak Misina perlu dengerin video itu lagi ya. Jadi mungkin itu aja sharing Misina hari ini. Jadi sebagai rangkuman, kalau manusia itu melakukan perjanjian ketuhanan, ruh-ruh kita melakukan perjanjian ketuhanan saat di alam ruh sebelum kita berada di alam janin. Bentuk perjanjian itu adalah ruh mengakui bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu Maha Esa, dan tugas manusia, tugas Misina ya, bagaimana untuk supaya Allah itu bisa jadi satu-satunya di hati, menempati singgasana yang utama ya. Seperti kata guru Misina ya, saat Misina bertanya gitu ya, Kak Dimas menjawabnya, hancurkan dulu segala berhala-berhala di hati ya. Nah, berhala itu bisa apa? Bisa anak, bisa pekerjaan, bisa cita-cita yang hanya mengedepankan ego tanpa ada Allahnya. Harta, Misina udah sebut belum? Ego ya mungkin ya, keakuan ini ya, diri tahulah apa berhala-berhala yang di dalam hati ya. Bisa seseorang atau bahkan idola gitu. Dan kalau Misina sempet share, bisa dicek idol tuh asal katanya apa ya. Kalau di Google ada juga di bahasa Inggris idol itu asal katanya apa ya. Bisa dicek sendiri. Oke, mungkin itu aja. Segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari Misina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.